Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Farizandi dengan NIM 2311049 dari PAI 4B. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS yang disampaikan yang telah diberikan oleh Bapak. Soal pertama, bayi tabung merupakan proses pembuahan di luar tubuh antara semen suami dan ovum istri yang diimplantasikan dalam rahim istri. Dalam hal ini, spermatozoon, ovum, dan kehamilan seluruhnya berasal dari suami istri yang bersangkutan. Ini dilakukan sebab pasangan suami istri kesulitan untuk mendapatkan keturunan dengan sebab tertentu. Padahal anak keturunan ialah pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. Pertanyaan, berikan alasan Anda terkait hal ini. Menurut saya, ketika ada pasangan suami istri yang sulit untuk mendapatkan anak dan mereka sudah berikhtiar untuk mendapatkan anak tetapi belum juga bisa mendapatkan anak, boleh dilakukan dengan ketentuan syarat dalam Islam yang tertentu. Biasanya dengan dihasilkan dengan sel sperma dan sel ovum istri yang sah dengan ikatan pernikahan. Dan bagian B soalnya adalah, jika melakukan bayi tabung dengan alasan untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau elastis, apakah diperbolehkan? Menurut saya tidak diperbolehkan karena sudah menyimpang dari tujuan pernikahan di dalam Islam itu sendiri. Karena pernikahan di dalam Islam itu sendiri memiliki tujuan yang pertama dengan itu memperbaiki keturunan, yang kedua untuk memperbaiki keturunan yang baik, dan yang terakhir adalah sakinah mawaddah dan warahmah. Ketika ada pasangan suami istri yang ingin melakukan bayi tabung dengan alasan istrinya itu tidak ingin, namun jika dilakukan dengan menuntut dalil syar'i yang ada di dalam Islam, mungkin diperbolehkan karena sesuai dengan syariat yang telah diberikan di dalam Islam itu sendiri. Dan bagian yang ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin atau semen suami dan ovum istri pada rahim wanita lain. Kalau menurut saya itu dari buku yang saya baca atau materi lain atau jurnal lain yang saya baca, kalau ingin melakukan proses bayi tabung itu dilakukan dengan syarat dalam Islam itu ketika dilakukan dengan sel sperma dan sel sperma suami dan sel telur atau sel ovum istri yang sah, dan di rahim istri yang sah juga. Kalau tidak dilakukan dengan hal tersebut, mungkin tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian nomor 2, Islam memperbolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak. Dalam artian, seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang saja dalam keadaan dan situasi apapun. Poligami ini dilakukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki supaya tidak bermaksiat atau zina yang dilarang dalam Islam, atau sebab lain seperti mengurusi bidang usaha tertentu sehingga membutuhkan istri yang lebih dari seorang istri. Pertanyaannya, setujukah Anda dengan poligami? Menurut saya tidak setuju. Karena apa? Karena mungkin ada beberapa orang wanita ingin atau mau untuk dipoligami, dan ada juga wanita yang tidak ingin dimadu. Karena apa? Karena seseorang yang sudah dimadu kasih sayangnya akan berubah
dan dalam konteks Islam saja, seorang suami itu boleh menikah 2, 3, dan 4 jika mereka bisa berlaku adil. Kalau seorang suami tidak bisa berlaku adil, maka beristilah dengan satu saja. Satu istri saja belum bisa berlaku adil, mengapa harus poligami? Menurut saya begitu. Pandangan hukum Islam tentang poligami. Poligami itu diperbolehkan dengan syarat batasan jumlah istri. Seorang suami itu dibatasi memiliki maksimal 4 istri secara bersamaan. Kemudian ada keadilan secara mutlak. Syarat poligami adalah kemampuan seorang suami itu berlaku adil terhadap semua istrinya, termasuk dalam hal nafkah, giliran, dan perlakuan. Kemudian ada dalam persetujuan seorang istri. Kalau ingin melakukan poligami itu harus ada persetujuan atau kesepakatan dari seorang istri yang sah. Kemudian tujuan poligami itu sendiri. Poligami itu dapat dipertimbangkan dengan situasi tersebut tertentu. Misalkan seorang istri itu bisa mungkin susah mendapatkan keturunan, maka boleh dilakukan. Baiklah, pertanyaan yang ketiga adalah aborsi atau abortus merupakan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat, sedangkan dengan ragam alasan. Umumnya aborsi dilakukan dengan kalangan anak muda yang kehamilan itu tidak dikehendaki dengan melalui ikatan pernikahan yang sah, ataupun juga bisa dilakukan oleh pasangan suami istri terdesak atau darurat. Pandangan saya, bagaimana pandangan Anda terkait dengan aborsi? Pandangan saya tentang aborsi itu tidak boleh dilakukan, karena membunuh janin itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena anak yang lahir ke dunia ini adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan seorang anak itu lahir ke dunia ini dalam keadaan suci. Jadi tidak mungkin seorang ayah atau jika orang tua itu melakukan. Kemudian bagaimana jika melakukan aborsi itu dengan alasan bahwa anak itu lahir nanti cacat? Apakah diperbolehkan? Apakah boleh atau haram? Berikan ketentuan hukumnya. Kalau 40 hari, sebelum 40 hari melakukan aborsi itu, maka makruh hukumnya. Kemudian dari 40 sampai 120 hari itu hukumnya haram untuk melakukan aborsi. Sedangkan kalau 120 hari ke atas ketika kita ingin melakukan aborsi, maka itu tidak diperbolehkan lagi, dosa hukumnya. Berikan solusi terbaik dengan tindakan aborsi. Aborsi itu dilakukan ketika memang ada sebab dan akibat tertentu. Bisa jadi seorang keluarga ingin melakukan aborsi itu dengan sebab nyawa dari seorang ibu itu bisa hilang karena takut nyawa dari seorang ibu tersebut hilang, maka itu tidak diperbolehkan karena menyangkut nyawa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.